Dasar kamu memang mental tempe, sedikit-dikit ngeluh, sedikit-dikit ngambek, sedikit-dikit nggak bisa, sedikit-sedikit nggak mau, dikit-dikit kesel, dikit-dikit nggak mau berusaha. Apa maunya? Apa mau kamu? Hidup lebih mudah, hidup lebih gampang. Nggak bisa kayak gitu cara mainnya. Kita ngerasa kayak, wah, dia ini harus ngertiin aku, dia ini harus ngertiin aku. Emang kamu bisa ngertiin orang? Cara kerja dunia tuh nggak gitu. Kalau misalnya kalian punya masalah di dalam pekerjaan kalian, dan kalian cuma ngomel-ngomel, cuma menggerutu, kalian itu sebenarnya apa? Pecundang. Kalau misalnya kalian tidak bisa menyelesaikan masalah kalian dengan hati yang dingin, dengan otak yang dingin, dengan cara yang profesional, maka sebenarnya kalian nggak ada gunanya di dalam kantor kalian. Kalian cuma menjadi batu sandungan. Kalian cuma jadi duri dalam daging. Iya, betul. Nggak salah yang saya sampaikan ini. Karena apa? Sekali lagi, mental tempe ini jadi masalah orang-orang di zaman sekarang. Karena apa? Sedikit-sedikit ngeluh, sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit nggak bisa, sedikit-sedikit baperan. Kamu kalau misalnya baperan, apa? Kalian mau apa solusinya? Resign. Kalian kalau resign, baperan sama teman kerja, di tempat kerja yang baru, emang kalian ada jaminan nggak baper? Ada jaminan kamu nggak baper? Ada jaminan kamu di tempat yang baru, nanti kamu ketemu orang yang fun semua? Ada jaminan ketika kamu nanti di tempat kerja yang baru, bos kamu nggak nyebelin, teman kerja kamu nggak ngomongin kamu, teman kerja kamu nggak nekan kamu, pekerjaan kamu nggak banyak, pekerjaan kamu lebih mudah. Harapannya ketika kamu resign, terus kamu cari pekerjaan baru, kamu akan mendapatkan lingkungan yang suportif kamu bisa bekerja sedikit dengan gaji yang lebih besar. Harapan kamu kayak gitu. Ngimpi. Jadi apapun lingkungan kita, kalau kita tidak bisa menang di dalam lingkungan kita saat itu, dan kita lari dari permasalahan kita saat itu, ketika kita lari, kita menemukan lingkungan yang baru, kita akan diuji dengan permasalahan yang sama, teman-teman. Karena apa? Karena memang Tuhan ingin menguji kita, caranya seperti itu, sampai kita menang di dalam ujian kita, teman-teman. Makanya kalau misalnya kalian tidak bisa menang di dalam perusahaan kalian saat itu, kalian cari perusahaan yang lain, kalian akan menghadapi hal yang sama. Beda cerita kalau misalnya kalian ketika menghadapi masalah dan kalian bisa menang di dalam perusahaan itu, tapi kalian memang harus cabut. Tapi permasalahan ini udah clear dan selesai, baru kalian cabut. Tapi kalau kalian ada permasalahan dan solusi kalian yang ada di otak kalian saat ini hanya cabut, kalian akan ketemu permasalahan yang sama. Karena apa? Sekali lagi, mental tempe. Mental tempe. Kadang kita itu kalau misalnya punya masalah, apa yang dilakukan? Bukannya berusaha untuk menyelesaikan masalah, tetapi apa? Cerita menjelek-jelekan orang lain. Ketika kita menjelek-jelekan orang lain, kita cerita sama teman-teman kita, teman-teman sekerja kita. Justru yang kelihatan buruk itu bukan orang yang kita jelek-jelekan, tetapi justru sikap Anda yang justru akan dilihat buruk oleh orang lain. Kenapa? Karena Anda menjelek-jelekan orang lain. Mental-mental seperti inilah yang kita harus sama-sama basmi sebenarnya. Karakter-karakter seperti inilah yang akhirnya menjadi duri di dalam perusahaan, di dalam pekerjaan, di dalam komunitas apapun. Kalau misalnya ada orang yang seperti ini, jadi duri nih. Karena apa? Mental tempe. Sedikit-sedikit dikasih nasihat, baper. Dikasih masukan, baper. Ditegur sedikit, baper. Giliran nggak ditegur, didiamin, akhirnya apa? Kerasa apa? Kerasa nggak diperhatikan. Kerasa nggak disayang. Kerasa kayak nggak dianggap, kayak gitu. Tapi kalau apa? Dikasih masukan, baper. Aduh, nggak main lah zaman sekarang kayak gitu. Kalau misalnya kita, apapun yang kita kerjakan, baik itu di pekerjaan kantoran, baik itu kita punya komunitas, baik kita itu punya organisasi,
Jangan gampang baper. Sekali lagi, jangan gampang baper. Kalau misalnya kita beda pendapat, itu adalah hal yang wajar di dalam setiap organisasi, di dalam setiap pekerjaan. Beda pendapat adalah sebuah hal yang wajar. Kita nggak bisa memaksakan orang untuk mengerti kita. Kita nggak bisa memaksakan organisasi, kelompok-kelompok, atau kantor kita berjalan sesuai dengan kemauan kita. Kecuali kita adalah ketua dari kelompok organisasi atau kita adalah pimpinan di perusahaan tersebut, teman-teman. Kalau misalnya kalian harus mengutamakan idealis kalian sendiri, tapi kalian tidak cocok di dalam itu, lebih baik kalian bikin aja sendiri, coba. Kalau misalnya kalian di kantor, kalian idealisme kalian nggak bisa kalian jalankan di situ dan kalian mau menangnya sendiri, ya udah bikin kantor baru aja. Kalau organisasi nggak bisa jalan sesuai kemauan kalian, ya coba kalian bikin organisasi sendiri aja. Ketika kalian jalankan itu, kalian buka sendiri, ada nggak orang yang mau ikut kalian? Pertanyaan itu doang. Kalau misalnya kalian ngerasa kalian paling benar, coba kalian bikin sendiri. Ada nggak orang yang mau ikut idealisme kalian? Nah, pertanyaannya kan kayak gitu. Atau kalian hanya mau enaknya sendiri dan kalian nggak mikirin orang lain? Ketika kalian mengalami masalah di dalam kehidupan kalian, kalian mengeluh setiap hari, kalian hanya bisa menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, menyalahkan atasan kalian, menyalahkan teman kalian, menyalahkan situasi, menyalahkan kondisi, menyalahkan tugas kalian. Ketika kalian hanya tugasnya sampai, ketika kalian hanya, yang kalian lakukan hanya menyalah-nyalahkan, tahu nggak, kalian itu terdengar seperti seorang pecundang. Karena seorang pecundang itu cuma bisa nyalah-nyalahin, tetapi nggak bisa kasih kontribusi lebih di dalam perusahaan, organisasi, atau kelompok tersebut. Ketika kalian mendengarkan video ini, jangan kalian menjadi orang yang sukanya hanya mengeluh, tetapi tidak bisa memberikan kontribusi yang baik. Banyak orang-orang di perusahaan, suaranya tidak didengar, bukan karena pendapatnya itu tidak baik, bukan karena pendapatnya itu tidak bagus, tetapi apa? Orang itu melihat karakter terlebih dahulu. Kalau misalnya karakter kalian belum teruji, bagaimana suara kalian bisa didengar? Jadi, kalau misalnya kalian di dalam perusahaan, suara kalian saat ini tidak didengar oleh teman-teman sekerja kalian atau atasan kalian, bukan karena opini kalian atau pendapat kalian itu tidak bagus, tetapi apa? Karena kalian kurang kontribusi di dalam organisasi perusahaan tersebut. Kalau kalian punya kontribusi yang lebih, kalian jadi teladan, jadi contoh buat orang-orang yang lain, orang tuh akan sungkan sama kalian. Sungkan, serius. Tanpa kalian mengemukakan pendapat, opini, orang itu justru akan bertanya duluan kepada kalian, gimana caranya? Apa pendapat kamu? Tapi kalau misalnya kalian tidak ada kontribusi sama sekali di dalam perusahaan, kalian bisanya hanya ngomel-ngomel dan menyalah-nyalahkan, orang nggak akan dengar kalian, teman-teman, kecuali status kalian itu adalah bos. Kalau status kalian hanyalah staff dan kalian tugasnya hanya ngomel setiap hari, hanya berkeluh kesah, tetapi kalian tidak mau berbuat lebih baik, repot. Saya pernah ketemu salah satu orang, setiap hari dia itu mengeluh. Ini kok gini ya, tim saya kok gini. Oh, tim saya ini jelek gini. Lalu orang tersebut ditawarin sama atasannya. Ya udah, kamu mau nggak jadi ketua tim? Kamu harus pegang tanggung jawab dan kamu harus buktikan omongan kamu itu. Nggak berani dia jadi ketua tim. Karena apa? Ada tanggung jawabnya. Jadi sering orang itu yang sukanya mengeluh, itu mereka hanya berani ngomong, tapi mereka nggak berani bertanggung jawab. Kalau orang-orang yang berani ngomong dan mereka punya tanggung jawab, itu very good. Tetapi kalau orang yang bisa ngomong doang, ini pecundang, ini mental tempe. Yang sedikit-dikit mengeluh,
sedikit-dikit menyalahkan temannya, sedikit-dikit menyalahkan keadaan, sedikit-dikit menyalahkan apapun juga. Akhirnya kalau ada masalah lari, ada masalah kabur, nggak diselesaikan, nggak ada tanggung jawabnya sama sekali. Itu namanya apa? Mental tempe. Kayak gitu loh teman-teman. Jadi kita itu jangan berusaha untuk orang itu senang semua sama kita. Nggak bisa teman-teman. Kita itu jangan terlena dengan diri kita sendiri. Kita tuh harus melihat keadaan. Sesekali kita harus memaksa diri kita untuk menembus limit-limit yang kita punya, teman-teman. Karena apa? Terkadang kita itu harus breakthrough. Terkadang kita harus menabrak limit kita. Sebenarnya kita itu bisa loh. Sebenarnya kita itu mampu loh. Cuma terkadang karena kita itu terlalu senang hidup di zona nyaman kita. Karena perkembangan zaman ini membuat segala sesuatunya itu instan. Membuat segala sesuatunya itu mudah. Berbagai aplikasi-aplikasi kita pakai gampang. Kita nggak mengalami kesulitan-kesulitan orang-orang zaman dulu ketika menginginkan sesuatu, mereka harus masuk ke dalam proses-proses tertentu yang panjang sampai tercapai keinginan mereka. Tapi sekarang kita ngerasa bahwa kita mau mencapai itu harus gampang, harus instan. Akhirnya ketika nggak terwujud, kita mengeluh, kita menyalah-nyalahkan orang lain. Kita keluar dari setiap permasalahan kita, lari dari permasalahan kita, bukannya menghadapi permasalahan malah lari. Itu loh yang menjadi mental tempe. Jadi sekali lagi, kalau misalnya kalian punya ciri-ciri mental tempe, yang pertama, suka mengeluh. Yang kedua, selalu menyalah-nyalahkan teman, keadaan, lingkungan, situasi, dan kondisi. Dan yang ketiga, tidak berani bertanggung jawab, cuma ngomong doang. Ini adalah ciri-ciri, 3 ciri-ciri mental tempe, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian punya 3 ciri-ciri ini, sekarang bertobat. Jangan jadi mental tempe. Kalian harus punya mental baja, teman-teman. Kalau orang ngeluh masalah, kalian harus berbicara tentang solusi. Kalau misalnya ada orang menyalahkan keadaan, menyalahkan ini, menyalahkan itu, kalian harus punya cara bekerja yang baik, cara berpikir yang baik. Orang, belum tentu orang itu salah, tapi mungkin pada situasi kondisi yang tertentu kita harus bisa persuasi ke orang-orang. Misalnya ada orang yang, wah ini kok dia kurang perform ya di sini. Mungkin karena dia bisa berperform di tempat yang lain. Kayak gitu. Mungkin permasalahannya tidak segampang itu, teman-teman. Jadi jangan selalu menyalahkan teman, jangan selalu menyalahkan bos. Kita harus ngelihat dari peta berpikirnya mereka, peta berpikirnya bos. Mereka punya sudut pandang yang lain. Sesekali kita harus juga berpikir gimana cara mereka berpikir. Jangan selalu menyalah-nyalahkan orang. Dan yang terakhir, yang ketiga, kalau misalnya kalian mau punya mental baja, kalian berani ngomong, kalian harus berani bertanggung jawab. Kalau kalian merasa kalian bisa membawa perubahan, kalian harus berkontribusi yang besar di organisasi kalian, di kelompok kalian, di tempat kerja kalian. Sampai akhirnya kalian dilihat dan dihargai oleh orang-orang yang ada di sekitar kalian. Itu caranya supaya kalian bisa menjadi mental baja. Oke, mungkin sekian dulu ngobrol-ngobrol kita kali ini. Semoga ini bermanfaat. Saya Joshua Hovian, sampai jumpa lagi.